wabarakatuh. Lur, jumpa kembali dengan saya, petualangan si Dugel. Kali ini saya melihat atau kunjung di kebun yang barusan saya buka, dan yang saya buka. Ternyata di awal musim kemarau ini tanahnya sudah kelihatan kering sekali ya sobat ya. Dan selain itu juga sudah nampak ada sela-sela tanah yang kering yang pecah gitu ya. Ada lebar sekitar 3 cm lebih nih. Dan nampaknya ini akan berkelanjutan untuk media tanam yang ada di lahan ini atau di kebun ini yang baru saya buka ini, dengan kondisi tanah kering atau kadar airnya sangat menurun drastis lur. Jadi saya ada bahanan bonsai sedikit yang sekiranya ini perlu pertolongan. Nah, ini saya akan ngasih cara atau trik pertolongan kepada pohon yang kemarin baru ditanam dan sekarang mulai beranjak, akarnya menjalar. Kalau dibilang suburnya belum, kita selamatkan atau penyelamatan bagaimana supaya tidak mati sia-sia atau bahan kita terbuang secara percuma. Ini misinya penyelamatan bakalan pohon bonsai yang ada di kebun kering. Oke, simak video saya selanjutnya bagaimana saya mensiasati atau bagaimana dalam penyelamatan bahan bonsai saya bakalan di kebun kali ini. Yuk. Nah lur, beginilah suasana kampungku, desaku, dan hutanku. Hutan pemajakan atau di sekitar area pertanian ala desa, ala pegunungan yang terbengkalai. Yang kemarin ini dulunya banyak rimbun sekali pepohonan yang tinggi-tinggi seperti itu. Setelah saya tebang, setidaknya ada ruang pencahayaan dan saya gunakan sebagai lahan budidaya bakal bonsai. Nah, di sini ada sedikit bahanan bonsai yang akan saya selamatkan karena kering tadi lur ya. Ini satu bahan sakura mikro yang kemarin di waktu musim hujan saya pindah, saya lahankan. Ternyata tanahnya sudah kering dan sudah pecah-pecah membuka seperti ini lur. Ada 3 cm lebih ini, lihat ini kan. Jadi yang jelas ini kadar airnya sudah menurun banyak dan sudah berkurang banyak sekali, hingga menyebabkan si bahan bonsai saya sakura mikro ini menjadi terhambat kesuburannya. Dan disinilah letak kekurangan dari media tanam di kebun saya lur. Kekurangan air yang jelas ya, juga PDAM tidak mendukung, air sumber juga kurang mendukung. Hasilnya seperti ini, akan rusak. Nah, kita akan selamatkan dengan cara bagaimana? Coba nanti yang jelas kita akan dongkel saja dan kita pindah di pot. Kayaknya sudah prospek sekali kalau dimasukkan di pot, dibuat bikin bonsai ya, yang jelas seperti itu, bonsai sakura mikro. Oke, kayak apa nanti jadinya kita lanjut nanti mas bos, mas bro, mas lur, dan semuanya sahabatku di seluruh Nusantara yang selalu mensupport konten ini. Kita lanjutkan untuk
kita dongkel bahan ini lur, dengan alat sederhana ini, dengan hanya gunting saja bekalnya. Oke, untuk tanamnya kemarin di awal-awal musim hujan itu sengaja saya kasih tataan genteng seperti ini supaya akar ini menyebar atau bisa boleh dibilang muter gitu lur ya. Oke, kita lanjut kembali untuk mengambil tanahnya sedikit demi sedikit dan kita dongkel sebisa mungkin. Akar yang sudah menjulur panjang ini tidak terlalu pendek dipotong lur ya, agar ujung akar nanti supaya cepat menyerap air ataupun nutrisi yang akan kita kasihkan untuk pemupukan pada pohon ini ke jenjang berikutnya tentunya. Oke, kita potong agak panjang saja untuk ukuran pemotongan dari pucuk akar ini lur. Nah, seperti ini. Dan perlu diketahui bahwasanya kalau bahan ground sakura micro khususnya itu jangan terlalu banyak dibuang untuk akar serabutnya lur ya, karena akar serabut ini nanti yang akan melanjutkan proses pembesaran dari batang tersebut. Nah, kita motongnya agak panjang-panjang, tidak masalah ini ya lur ya. Nah, kelihatannya sudah hampir bisa dibuka ya, masih satu lagi ini ada akar yang di bawah. Nah, oke lur, sekarang sudah tercabut dari media tanam ground. Beginilah wujud dan model bentuk dari program ground sementara sekitar 5 bulan ya. Ya dikarenakan kurang subur, karena kondisi tanah juga terpaan sinar matahari kurang, jadi seperti ini. Tapi cukup melegakan untuk hasil akarnya lur, memutar sekali seperti ini. Dulunya ini bekas potongannya masih ada ini. Nah, ini kan bekas potongannya itu 5 bulan akarnya sudah wow, udah banyak sekali. Nah, ini kan gitu. Jadi boleh juga dibilang reposisi untuk berdirinya si pohon ini sudah kelihatan punya karakter bagus walaupun masih ada kurangnya. Dan yang perlu diketahui lur, ini kalau kita bongkar sakura micro program akar gitu, jangan sampai ini tanah ini dihilangkan atau dihabiskan, dihancurkan ya. Biarkan saja tetap begini. Langsung saja nanti kita praktekkan masuk di media pot gitu lur ya. Biarkan saja seperti ini, karena dia kalau kita kurangi tanahnya otomatis akar-akar yang masih kecil atau serabut itu akan berkurang fungsi untuk menyerap nutrisi makanan yang disuguhkan atau diasupkan, suplaikan gitu ya. Oke, beginilah bentuk modelnya, sederhana seperti ini. Walaupun sederhana, ini juga lagi tren pula untuk sakura micro di kalangan musim sekarang ya. Juga kedepannya nanti, bukan sekarang saja, nanti juga ya. Ini dulu hasil dari bonggol embolang di sawah, lalu pindah di perkebunan yang baru dibuka. Oke, yuk lur, kita lanjut bagaimana berikutnya untuk kita proses tanam. Nah lur, sekarang kita waktunya penanaman di media pot untuk bakal bonsai sakura micro tadi. Ini sudah kita lihat akarnya panjangnya sekian ini. Kita susun, kita rencanakan bagaimana letak pola berdirinya, dan karakter potnya juga harus sesuai dengan karakter pohonnya supaya nanti nampaknya indah dan terkesan cantik dan menarik lur ya. Oke,
seandainya kita bikin begini, bagaimana menurut pendapat panjenengan? Mohon di komen dan dikritik sekritik-kritiknya ya. Dan coba kita memakai media tanam kali ini sudah saya persiapkan. Ada ini tanah campur pupuk yang sudah jadi tanah. Lebih bagusnya untuk tanah ini campur akar. Ini asal dapat saja, ini saya tadi ceritanya lur. Juga sekaligus bisa untuk menyumpal bolongan dari lubang poros pot, bener ya. Oke, sekarang kita kasihkan untuk tanah campur pupuknya ini langsung saja seadanya, tak usah ragu dan tak usah bimbang. Lalu kita carikan tanah biasa sebagai tambah atau campuran untuk media tanamnya lur. Nah, ini dia. Tidak usah jauh-jauh kita ambil tanah, cukup di belakang kamera aja. Nah, ini langsung saja kita taruh seberapa banyak yang kita mau. Nah, seperti itu saja. Lalu kita tadi memperhitungkan dari letak pohon atau pola berdirinya pohon. Asiknya si kayu ini bagaimana modelnya, kita juga harus mengenali karakter gerak batangnya, karakter pola akarnya. Kita harus sesuaikan dengan potnya. Jadi seandainya seperti ini, untuk di pot juga lumayan cantik deh ya. Lihat kan, lumayan kan, bagus kan. Nah, sekarang waktunya kita menata media selanjutnya. Cukup tanah biasa saja lur. Kita ganjalkan yang lebih tinggi di sini, agak tebal saja, tidak masalah. Karena nanti kalau sudah disiram tanah kering seperti ini, dia akan menyusut atau menjadi menipis, semakin rendah dari kedudukan si akar pohon ini tadi. Nah, walaupun agak kesan-kesan kurang-kurang bagaimana, terus saja iya, dikarenakan pohon itu kalau ditanam secara liar tidak atau kurang terurus ya, itu akarnya juga mempengaruhi kurang prospek pembentukan yang kita harapkan, yang sesuai dengan kemauan kita. Itulah kayu, itulah bonsai. Kalau bonsai menurut saya itu, kita itu ikut sama bonsai atau bonsai ikut sama saya. Yang jelas saya 50-50, 50% ngikut kayu, 50% kayu ngikut saya, maksudnya kemauannya gitu lur. Oke, kalau kurang kita tambah lagi lur. Nah, langsung saja kita kasih, kita tutup semua akar yang kita potong tadi dari lahan lur ya. Oke, seperti ini. Walaupun tanahnya kering tidak masalah. Nah, ini reposisi untuk sakura mikro kali ini yang modelnya kayak begini. Oke, nah untuk sesi berikutnya kita waktunya membasahi media tanam loh. Pakai air dingin, jangan air panas. Nanti kalau air panas dia akan matang. Yang jelas nanti kalau sudah matang tidak enak dimakan, karena ini bukan makanan. Oke lor, seperti ini kita basahi dengan air secukupnya.
basah, media hingga basah gitu ya, sehingga dia mengurangi pergerakan atau pergeseran karena kontur tanah tadi yang kering. Yang jelas nanam bonsai itu hanyalah air itu sangat penting sekali ya, sangat penting dan sangat diperlukan sekali untuk tanaman bonsai. Kalau tidak ada air bahaya lur ya, karena musimnya sudah kemarau ini. Nah, kita tunggu pemadatan si media. Setelah ini ada tahapan berikutnya. Kebetulan sekali kalau di daerah saya itu memang semua itu bisa digunakan. Contohnya pecahan genteng ini. Nah kan, buat apa lor ya? Buat ini. Nah, buat ininya alias belengkernya, kalau bahasanya orang sini dibelengkeri le, tidak merojol, lemai, nah gitu ya. Oke, kita sesuaikan dari lingkar si pohon ini lor. Sederhana sekali cara saya, semoga hasilnya juga memuaskan saya tentunya, terutama untuk juga para pemirsa penonton juga akan sedikit bertambah inspirasi dengan menggunakan bahan seadanya seperti ini. Tak ada kemewahan sedikit pun, yang penting hasilnya nanti ya, mudah-mudahan tidak mengecewakan mbahnya bonsai. Oke. Nah, sekarang untuk tahap kesekian kalinya atau yang terakhir, kita kasih pasir malang sebagai pendingin dan sebagai untuk mengurangi penguapan di saat penyiraman. Aduh, ngomong gitu aja kok susah ya. Jangan-jangan gejala kanker ini. Apa sih kanker? Kantong kering. Sabar lur ya. Oke, beginilah akhirnya jadinya lur. Dan untuk proses berikutnya kita kasih air lagi, siraman air lagi secukupnya. Waduh, motornya grebek nah, nggak apa-apa, memang ini dekat jalan raya lur. Oke, dan kita cuci sedikit supaya kelihatan seperti bonsai beneran. Oke, nah supaya terkesan lebih rapih lagi dan tidak mengurangi rasa keindahan yang tercipta kali ini di atas media pot ini, kita tambah pasir malang lagi sedikit-sedikit. Oke, supaya terlihat indah, kata bapak saya seperti itu. Tapi bapak saya sudah nggak ada lor. Seandainya dia masih ada, mungkin dia akan bangga sekali dengan saya. Bangga karena apa? Karena ya bangga karena saya juga generasi dari bapak saya dahulu. Bapak saya itu raja dongkelnya yang ada di kampung ini lor. Oke lor, seperti ini.
Oke lur, beginilah hasil dari proses penyelamatan bahan bonsai dari kebun tanam ground tadi. Caranya menyelamatkan bahan bonsai ini lur, semoga bahan bonsai ini kedepannya selamat dan tumbuh subur, tidak tersendat karena adanya kemarau, selalu mendapat asupan air dan nutrisi yang diperlukan si pohon ini. Oke, terima kasih lur atas kebersamaannya dengan saya, dan jangan bosan-bosan ikuti terus petualangan si Dugel. Dan bagi sahabatku yang belum subscribe, di subscribe ya, cukup satu kali subscribe, jangan berulang-ulang. Kalau diulang itu namanya unsubscribe atau keluar subscribe itu ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.